The youth is the hope of country. A big innovation has been created. Kemajuan teknologi instrumentasi bidang otomatisasi memudahkan masyarakat lebih praktis, ekonomis, dan efisien, terkhusus di sektor budidaya ikan nila dalam kolam yang kegiatannya bersifat rutinitas dan bekerja secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan akan ikan air tawar di pasar tradisional, membuat masyarakat berinisiatif untuk membudidayakan ikan air tawar tersebut sendiri di rumah, khususnya di era pandemi. Faktor keberhasilan dalam membudidayakan ikan air tawar khususnya ikan nila yaitu dengan memperhatikan kualitas air dengan suhu air 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan pH 7 hingga 8 dan kekeruan kurang dari 3000 NTU. Dikarenakan jika air kolam yang kondisi tidak memenuhi syarat akan berdampak menjadi sumber penyakit yang nantinya akan sangat berbahaya bagi pertumbuhan ikan nila. Pada umumnya pemberian pakan saat ini masih menggunakan cara manual yaitu secara mekanik dengan menggunakan tenaga manusia, hand feeding method yang berdampak tidak tahunya seberapa banyak pakan yang diperlukan. Sebaran pakan yang tidak merata, porsi pakan yang tidak tercatat sehingga berdampak terhadap pembengkakan biaya dan jumlah produksi. Terlebih dengan membutuhkan banyak pekerja, serta juga pengukuran kualitas air kolam ikan yang masih menggunakan kertas lakmus dan termometer raksa sehingga pembudidayaan ikan air tawar kurang optimal karena sangat bergantung pada hal tersebut. Inovasi teknologi pengontrol kualitas air dan pemberi pakan otomatis dan terukur yang terintegrasi gelombang ELF Extremely Low Frequency sebagai solusi peningkatan produksi budidaya ikan nila. Kebaharuan teknologi monitoring kualitas air kolam ini terintegrasi dengan sistem pemberian pakan otomatis dan terukur dengan memanfaatkan perangkat sensor-sensor kekeruhan turbidity, RTCDS1307, sensor ketinggian ultrasonic HCSR04, sensor suhu DSB18B20, pH sensor SEN0161, berbasis Arduino Nano yang sederhana, praktis, efektif, efisien, ekonomis, dan akurat. Teknologi ini tentunya memanfaatkan prinsip perambatan gelombang elektromagnetik yang diserap oleh sensor menganalisis dan membaca panjang gelombang spektrum warna dan sinyal listrik berupa data digital melalui peristiwa chemisorption yang mengarah pada transfer muatan dari partikel adopsi ke permukaan sensor sehingga lebih akurat. Validasi kami lakukan dengan mengambil sampel pada setiap jenis air kolam, yaitu kolam 1, kolam 2, air hangat, air mineral, dan air selokan, dengan menggunakan teknologi yang telah dirancang serta terintegrasi dengan sistem buzzer. Pengujian yang pertama ialah pengujian performansi monitoring kualitas air, bisa dilihat pada tabel 1, hasil pengujian kualitas air budidaya ikan nila, di mana indikator buzzer akan mati jika kekeruan air kurang dari 3000 NTU, buzzer akan hidup jika kekeruan air mencapai lebih dari 3000 NTU. Pada tabel 2, pengujian pompa pada saat pengisian dan pengurasan, bisa dilihat volume air 5 liter membutuhkan waktu 25 menit pengisian dengan debit 0,2. Waktu pengurasan 26 menit dengan debit 0,19 dengan ketinggian kolam 58 mm. Selanjutnya kita lihat performansi pemberian pakan ikan pada tabel 3, pengujian RTC pada proses pemberian pakan. Misalnya, waktu kita setting jam 8 pagi, setiap 10 menit setelah pergantian air akan dilakukan pemberian pakan ikan. Pemberian pakan dapat dilakukan 2 atau 3 kali sehari, sedangkan pergantian air tergantung pada kekeruan air tersebut. Setelah diteliti, ikan yang diletakkan pada kolam otomatis memiliki persen kenaikan pertumbuhan panjang dan berat ikan yang lebih baik dibandingkan dengan ikan pada kolam ikan manual.